Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, Bu Dokter, kemudian kawan-kawan kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Pada kesempatan siang hari ini, saya dari kelompok 4 mewakili daripada kawan-kawan kelompok 4 sebagai moderator akan menyampaikan tentang konsep khalifah dalam Al-Quran, kajian ayat 30 Surah Al-Baqarah dan ayat 26 Surat Shad. Baik, Bu Dokter dan kawan-kawan sekalian, kelompok kami terdiri dari 10 anggota, 9 ya, 9 anggota. Yang pertama Pak Prasetyo Widodo, kemudian Muhammad Ardi Anso, Muhammad Saidir, Muhammad Basrul Anwar, Nasir Asal, Bunisam Husniah, Nugrahenin Setianingrum, Ratih Ermasari, dan kemudian saya sendiri Robi Sandi. Baik, untuk penyampaian materi ini di awal mungkin akan disampaikan oleh siapa ini? Pak Prasetyo ya, Pak Prasetyo Widodo. Kepada Pak Pras dipersilakan. Terima kasih, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dokter dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang konsep khilafah dalam Al-Quran, yakni kajian ayat 30 Surat Al-Baqarah dan ayat 26 dari Surat As-Shad. Kami awali dari pendahuluan bahwasanya sebelum menciptakan manusia, Allah telah memberitahukan terlebih dahulu kepada para malaikat bahwa manusia yang akan diciptakan itu nantinya akan dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Dari situ terjadilah dialog singkat antara Tuhan, dalam hal ini Allah, dengan malaikat, yang menurut prediksi para malaikat bahwa khalifah yang akan diciptakannya itu kelak hanya akan menimbulkan pertumpahan darah dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Asumsi para malaikat tersebut didasarkan pada makhluk yang sudah ada sebelumnya, yakni jin, yang telah melakukan kerusakan dan kekacauan di atas permukaan bumi ini. Namun demikian, Tuhan sebagai pencipta semua makhluk lebih tentang apa yang akan diperbuat oleh makhluk yang bernama khalifah yang akan diciptakannya itu. Khalifah adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia, yang diberi tugas untuk mengelola bumi dan memakmurkan penduduknya. Bapak, slide-nya Pak. Ya. Pak, slide-nya belum tampak. Slide-nya, Pak, slide-nya. Digeser-geser ke atas. Iya, yang nomor 4 itu belum tampak. Ini? Slide-nya yang nampil masih salam, Pak. Nah, iya, sudah cukup. Ini sudah itu? Ya, Pak, sudah, Pak. Saya ulangi untuk di slide yang bahwa khalifah adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia, yang diberi tugas untuk mengelola bumi dan memakmurkan penduduknya serta memberantas segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mencoba melihat dan mengkaji tentang apa yang dimaksud khalifah, untuk apa diciptakan, dan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari khilafah tersebut. Selanjutnya pembahasan. Ayat yang kami kaji adalah atau berdasarkan asbabul nuzulnya,
Pembahasan mengenai konsep khalifah dalam tulisan ini akan mengacu pada 2 ayat saja yang berkaitan dengan judul di atas. 2 ayat ini penulis anggap telah mewakili ayat-ayat lain yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan ini. Kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Yang itu orangnya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, korelasinya adalah pada Quran surat Shad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Mungkin itu presentasi yang menjadi tugas saya untuk menyampaikannya. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan yang lain dari kelompok 4 untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo yang telah menyampaikan pendahuluan dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Nisam Husnia. Ya, langsung saja ya Pak ya. Kedengaran nggak suara saya? Jelas. Kedengaran Bu, jelas. Bu. Ya. Suaranya serak-serak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang asbabun nuzul dan klasifikasi ayat. Setelah penulis melakukan penelusuran dalam berbagai kitab tentang asbabun nuzul, diantaranya Asbab al-Nuzul Abi Hasan bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi dan Asbabun Nuzul latar belakang histori turunnya ayat-ayat Al-Quran karangan Kiai Haji Komarudin Soleh dan kawan-kawan, dan kitab-kitab lainnya, sehingga tidak ditemukan asbabun nuzul dari kedua ayat tersebut, yaitu Al-Baqarah ayat 30 dan As-Sadd ayat 26. Begitu juga dari beberapa kitab tafsir yang biasanya menyebutkan tentang asbabun nuzul ayat dalam penafsiran seperti tafsir Az-Zur Al-Manthur karangan Al-Suyuti, tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Juga tidak menemukan asbabul nuzul kedua ayat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut tergolong kepada kelompok ayat-ayat yang turun tanpa sebab yang khusus. Namun demikian, meskipun kedua ayat tersebut tidak ditemukan asbabun nuzulnya, kedua ayat tersebut tetap berfungsi sebagai petunjuk dan peringatan bagi seluruh umat manusia, terutama manusia pilihan Allah yang akan memangku jabatan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Atas dasar ini, manusia lebih mulia daripada para malaikat. Padahal para malaikat selalu taat dan selalu bertasbih kepadanya, tidak dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ada hanyalah sekedar diberitahu bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Dilihat dari tempat turunnya ayat
30 pada surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah sehingga tergolong ke dalam ayat-ayat Madaniyah. Sedangkan ayat 26 surat As-Sadd diturunkan di Mekah, digolongkan dalam ayat-ayat Makkiyah. Jika dilihat dari segi pesan yang disampaikan, maka ayat 30 surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa Allah mensosialisasikan kepada para malaikat tentang makhluk baru dan mulia yang akan dijadikan sebagai khalifah di bumi untuk menggantikan makhluk yang telah pernah diciptakan sebelumnya. Sementara itu surat As-Sadd ayat 26 Allah memberitahukan penunjukan Daud sebagai khalifah bagi kaumnya. Bagi kaum muslimin, kedua ayat tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam memakmurkan bumi dan untuk memperkuat keimanannya. Slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan kita. Monggo. Silakan lanjut, Pak Basrul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja, saya di sini akan mengkaji sedikit tentang ayat 30 dalam surah Al-Baqarah, begitu pula ayat 20 dalam surah As-Sadd. Ya. Sebagaimana tadi dipaparkan tadi bahwa kalau surah Al-Baqarah ayat 30 ini tergolong daripada surah Madaniyah, sedangkan daripada surah As-Sadd itu tergolong daripada surat ayat-ayat Makkiyah. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari segi tafsiran yang ada di dalam tafsir-tafsir pada umumnya seperti tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, maka kalau kita juga merujuk kepada secara bahasa daripada kata khalifah yang ada di dalam ayat ini, maka khalifah itu mengandung 3 makna. Jadi kamus besar bahasa Indonesia bahkan kontemporer. Yang pertama mengatakan bahwa khalifah itu diartikan wakil Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Ya. Jadi yang melaksanakan hukum Islam dalam suatu negara seperti pada saat ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diangkat oleh kaum Muhajir dan Ansar, yang dimana wasiat dari Nabi SAW, kemudian kaum Muhajir dan Ansar berunding, yang kemudian pada saat itu dibaiatlah kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pada saat itu. Kemudian yang kedua diartikan juga sebagai kepala agama, raja dan negara lain. Kemudian penguasa dan pengelola juga biasa diartikan sebagai khalifah. Namun kalau kita lihat secara umum, kalau kita lihat dari segi muhkam dan mutasyabihnya, maka ayat ini tentu ayat-ayat yang mutasyabihat. Artinya kita tidak bisa memberikan tafsiran karena para ulama itu berbeda-beda pandangan tentang masalah khalifah. Ada yang mengatakan mungkin khalifah sebagai pengelola, ada yang mengatakan khalifah sebagai penguasa, pemimpin, raja, sultan, atau sebutan-sebutan lainnya. Baik muslimin maupun non-muslim di negara-negara muslim atau di negara orang-orang kafir yang mengemban tugas memakmurkan bumi dan menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 2 ayat di atas, maka khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil. Dalam hal ini, khalifah berarti pengganti atau bisa disebut sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat lagi dari pengertian daripada dari guru besar UIN Syarif Hidayatullah, beliau adalah Pak Quraisy Shihab, menyimpulkan bahwa kata khalifah itu digunakan oleh Al-Quran untuk siapa yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Yang kedua, bahwa seorang khalifah berpotensi bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita lihat dari bentuk-bentuk yang ada dalam, silakan dilanjutkan selanjutnya. Kalau kita lihat dari bentuk jamak dari khalifah, ya sebenarnya kalau khalifah itu kan mufrad, ya mufrad. Maka kalau dari jamaknya khalaif, ya. Sementara kalau khulafa jamaknya dari kata khalif. Mufrad jamak dari kata khalif, ya. Maka tambahan huruf tadi situ, kalau kita katakan khalifah dalam ayat ini, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka dimaksudkan itu sebagai tata anis, yang dimaksudkan artinya al-mubalaghah. Kalau kita artikan mubalaghah maksudnya adalah yaitu bermakna isim fa'il yang menunjukkan bertambah kuatnya sesuatu yang disifati tersebut. Ya, begitu maksudnya. Seperti ketika Allah mengatakan Allahur Rahim, Allah yang Maha Pengasih. Ya. Kemudian jika kita mengacu pada Al-Quran yang tadi ini kan 2 ayat ini menjelaskan dalam surah
Al-Baqarah ayat 30 dan surah As-Sad ayat 26, di situ kan mufrad. Dikatakan mufrad, ya. Kemudian di ayat yang lain juga dijelaskan tentang khalifah yang bentuknya jamak, plural, ya. Seperti misalnya dalam surah Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Di situ dijelaskan khala'ifah, ya. Kemudian di ayat yang lain juga kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 14, summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi, juga di situ disebut khala'ifah. Nah, kemudian kadang-kadang juga Allah menyebutkan kata khulafa. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum wadhkur idz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Ya. Itu juga disebutkan sebagai khalifah. Ya, itu menurut daripada Al-Quran dari segi teksnya yang Allah sebutkan dalam berbagai macam ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian lanjut slide selanjutnya. Kemudian kalau kita melihat, ya, berdasarkan dari pemaparan di atas, maka Al-Qurtubi ketika berpendapat bahwa Imam Al-Qurtubi menjadikan ayat itu sebagai dalil kewajiban mengangkat khalifah. Ia mencontohkan pengangkatan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah setelah Rasul wafat. Setelah diangkat dan dibaiat menjadi maka rakyat wajib untuk mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahkan kaum muhajirin dan ansar pada saat itu. Nah, kalau kita melihat tentunya, maka di ayat yang pertama sebenarnya dan ayat yang kedua, kalau kita lihat apa kaitannya dengan manajemen pendidikan sebenarnya, ya. Kalau kita mengkaitkan apa kaitan ayat 3 ayat Al-Baqarah ini dan ayat 30 dengan surah As-Sad surah As-Sad dengan dengan manajemen pendidikan, apa kaitannya? Kalau dalam surah Al-Baqarah di situ mengajarkan kepada kita semua bahwa seorang pemimpin dituntut untuk berbuat baik, ya, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Hendaklah dia berlaku adil, berlaku jujur dalam semua tindakannya. Bahkan untuk berbuat baik di dunia ini Allah pun menganjurkan kepada kita semua. Bukankah ketika Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Di situ ada kata wa ahsin. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasad, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia ini. Tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa karakteristik seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang mampu menaungi secara keseluruhan, dalam artinya adil, bijaksana, cerdas, dan sebagainya. Kemudian dalam surah kaitannya dengan manajemen pendidikan, kalau kita dalam surah Al-Baqarah ini artinya seorang manajer, ya, bagi seorang yang manajer dalam pendidikan, seorang kepala sekolah, maka dianjurkan mereka untuk berlaku adil, berlaku bijaksana ketika menentukan suatu sikap. Yang kedua, dalam surah As-Sad, di sini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh kemudian mengikuti hawa nafsunya. Karena banyak sekarang pemimpin, mohon maaf ya, ada yang kemudian kadangkala sesuatu yang haram dijadikan halal atau sebaliknya, ya. Yang berbahaya. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua bahwa tidak bolehnya untuk mengikuti hawa nafsu kita. Ya, sebagaimana Allah kemudian mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terangkanlah kepada aku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Artinya ancaman berat buat kita semua orang-orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai tentang kajian ayat 30 dalam surah Al-Baqarah, begitu pula dalam surah As-Sad ayat 26. Oke, oleh karena itu selanjutnya kami serahkan kepada teman kami yang lain, insya Allah akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basrul tentang kajian ayat tentang khalifah. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Nasir. Lanjutan kajian ayatnya. Baik Pak, terima kasih. Di slide 14. Pak Prestil, slide 14, ya. Langsung saja dari slide ini, ya, kita memahami dari dua surah di atas yang sudah dijelaskan tadi.
dan sudah pemaknaan kata khalifah dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh teman kami tadi. Dan saya ingin memperinci kembali bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu ada para malaikat mengadakan demonstrasi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuntut tidak usah cipta manusia untuk sebagai khalifah di bumi. Tapi pada seketika juga Allah mengamandemen di hadapan para malaikat. Apa yang diciptakan, ya Allah lah yang tahu. Nah, ini satu kebanggaan bagi kita, bagi umat manusia yang hidup di muka bumi. Bahwa seorang khalifah itu punya potensi secara aktual dapat melakukan, ada juga keliruan, kesalahan, mengikuti hawa nafsu. Karena dengan berbagai macam bentuk tindakan. Bahkan Nabi Adam sebagai khalifah pun berbuat salah. Maka Allah usir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal tersebut, Allah selalu memberikan peringatan dari dua surah, ya, yaitu surah Toha, Quran surah nomor 20 ayat 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa fatardah. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi untuk melakukan tindakan bagi seorang khalifah tentunya punya potensi besar, yaitu ada kekeliruan dan kesalahan daripada setiap kepribadian manusia itu sendiri. Cukup, mungkin lanjut dari slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih ya, Pak Nasir. Kita lanjut ke kesimpulan oleh Bu Ratih. Silakan Bu Ratih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya dari pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26. Bahwa kesimpulannya adalah setelah mengkaji dua ayat Al-Quran tersebut, khalifah dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam penafsiran Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah Adam alaihissalam yang merupakan simbol manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. Yang kedua, khalifah berarti generasi penerus atau generasi pengganti. Fungsi khalifah diemban secara kolektif dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, khalifah adalah kepala negara atau pemerintahan. Slide selanjutnya, Pak. Adam dan Daud, kedua-duanya dinamai khalifah, diberi pengetahuan oleh Allah dan diangkat menjadi khalifah di bumi. Di samping itu, baik Adam maupun Daud, kedua-duanya pernah digelincirkan syaitan, tetapi kedua-duanya mendapat pengampunan dari Tuhan. Perbedaannya adalah ketika Nabi Adam menjadi khalifah untuk seluruh bumi pada awal sejarah kemanusiaan, sedangkan Daud hanya menjadi khalifah dalam wilayah tertentu saja. Adam sebagai khalifah menggantikan penghuni bumi yang telah ada sebelumnya, yaitu kelompok jin yang telah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Sedangkan Nabi Daud ditunjuk oleh Tuhan sebagai pengganti dari raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan nabi-nabi Bani Israel yang telah mendahulunya. Orang yang diberi gelar khalifah Rasulullah berarti pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan saja, bukan dalam hal risalah dan kenabian. Sedangkan yang dimaksud manusia menjadi khalifah Allah berarti manusia diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Sekian kesimpulan dari kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih, kawan-kawan semua yang telah menyampaikan materinya tentang konsep khalifah dalam Al-Quran, kajian ayat
30 surat Al-Baqarah dan ayat 26 surat As-Sad. Baik, kepada teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan atau ingin menambahkan dipersilahkan. Satu penanya atau satu orang yang ingin menambahkan terlebih dahulu. Atau sudah jelas? Cukup? Bu dosen bagaimana? Bu dokter? Tanggapannya? Halo? Pak Hardian Azali. Ya, Pak Hardian. Pak Hardian Azali. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Ini mohon maaf saya nggak tahu ini hidup nggak kamera saya. Pakai handphone. Hidup, Pak. Hidup kelihatan wajahnya cerah, Pak. Oh. Habis makan itu cerah. Oh, gimana? Silakan Pak Hardian. Ya baik, Bapak-bapak sekalian dan Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekali, bil khusus Ibu dosen. Tadi menarik sekali mengenai pembahasan khalifah kan gitu ya. Nah, tapi di sini ada percakapan tadi yang disampaikan dalam kajian ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika Allah menyampaikan akan menciptakan manusia, ada pertentangan di antara para malaikat. Yang dalam hal ini disampaikan, tanyakan kenapa menciptakan manusia kan menciptakan menumpahkan darah, gitu ya, sebagaimana makhluk terdahulu. Namun tadi disampaikan makhluk terdahulunya itu adalah para jin atau malaikat. Nah, maksud saya tadi kok ada kalimat menumpahkan darah, itu kan kalau darah tidak mungkin akan ditujukan kepada malaikat atau jin gitu. Apakah yang dimaksud itu ada makhluk lain serupa manusia berwujud yang memiliki sifat berdarah kan gitu. Nah ini nah gitu. Mohon pencerahannya rekan-rekan di kelompok 4. Dan izin ini saya juga karena basicnya bukan di pendidikan agama ya, tapi ya mudah-mudahan saya bisa dapat pengetahuan lebih dari pembahasan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hardian. Saya juga tergelitik dengan pertanyaannya. Iya juga, jin mana ada darah gitu kan? Silakan siapa yang ingin menjawab tadi pertanyaan dari Pak Hardian. Ada kata-kata menumpahkan darah, tapi sedangkan ada pernyataan yang dulu itu makhluknya cuma jin gitu kan? Silakan Pak Basrul. Halo Pak Pras atau yang lainnya? Mungkin pertanyaan kita tampung dulu Bapak, karena ini pertanyaannya agak berat. Dari sumber gitu. Yang mungkin kalau ada kawan-kawan lain yang bertanya juga atau mungkin membantu menjawab, silakan. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Ketampung. Saya mencoba, Pak. Oh gitu. Ya, baik, silakan Pak Nasir Asrakal. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hardian Azali. Jadi dalam surah nomor 2 Quran, surah Al-Baqarah ayat 30, itu udah jelas. Jadi
di antara manusia itu ada perbedaan, dan begitu di antara jin juga ada perbedaan. Jadi artinya begini, kalau perbedaan jin dan malaikat, ya perbedaan jin dan malaikat, kalau jin pasti tentu ada kesalahannya, malaikat punya kebenarannya. Maka dalam Al-Quran itu Allah mengulangi kata jin, kata syaitan jin itu sebanyak 88 kali, dan malaikat juga Allah ulangi sebanyak 88 kali untuk menjadikan paradoks berlawanan di antara kebenaran dan kesalahan. Sedangkan manusia berada di tengahnya. Ada kesalahan, ada kebenaran. Tetapi kita bukan syaitan dan bukan juga malaikat. Nah, di dalam perbedaan ini Allah menggunakan menyampaikan kalimat dalam surah ayat ini dibantah oleh para malaikat. Karena malaikat tahu manusia tak akan membuat kerusakan di bumi. Dan itu nyata, yang di darat maupun di udara, laut. Nah, makanya para malaikat itu demo itu, Pak. Demo, tidak usah lagi cipta manusia. Kurang apa lagi kita bertasbih kepadamu ya Allah. Istilahnya bahasanya seperti itu. Ya. Cuma kata Allah, ya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, gitu. Jadi Allah punya kuasa, makhluk tidak punya kuasa. Nah, jadi pendapatnya seperti itu, Pak, bahwa kita manusia, jadi darah pertumpahan, terjadi pertumpahan darah, keributan ke sana kemari, membuat kerusakan di alam ini. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin sampai di situ saja. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir Asrakal atas jawabannya. Gimana Pak Hardian? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali untuk menambah keimanan saya. Gitu Pak. Amin, amin Pak. Terima kasih. Amin, insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain atau ada yang menambahkan, dipersilakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya, Pak Kamarudin ya. Silakan Pak Kamarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum manusia itu ada, bahwasanya sudah diciptakan yang namanya malaikat bersama dengan para jin. Jelas suara saya? Jelas Pak? Jelas Pak. Jelas Pak. Terdengar. Ya. Sebelum manusia diciptakan, ada yang namanya jin dan iblis, atau dari golongan para malaikat juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya tendensi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam kehidupan ini, padahal awal mulanya iblis itu bersama dengan para malaikat itu sudah ada di dalam surga. Sehingga dengan adanya penciptaan manusia itulah yang menyebabkan iblis itu yang terusir dari surga. Hal bisa kita tahu bahwasanya sebenarnya iblis itu adalah makhluk yang bisa dikatakan, kalau kita berbicara tentang sejarah dan riwayat itu, bahkan dia itu posisinya di atas para malaikat. Jadi bisa dipastikan sebelum manusia itu diciptakan, berarti belum ada kemaksiatan waktu itu. Ya enggak? Kalau logikakan, belum ada kemaksiatan waktu itu. Artinya, kapan kemaksiatan itu terjadi? Di saat ketika iblis itu terusir dari surga dengan rasa sakit yang sangat amat dahsyat, gara-gara Adam, sehingga menyebabkan dia itu terusir dari surga. Nah, dengan demikian sehingga iblis itu jadi sakit hati. Apa permintaannya sama Allah? Ya Allah, gara-gara iblis saya itu terusir dari surga, saya minta dua permohonan. Yang pertama, panjangkan usiaku sampai hari kiamat itu tiba. Yang kedua, beri saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya dia bisa menemani saya di dalam neraka. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan tadi adalah, kenapa Allah menciptakan manusia kalau toh ternyata manusia banyak membuat kerusakan dalam kehidupan ini? Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Kamarudin atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi pertanyaannya. Kenapa Allah itu menciptakan manusia padahal Allah tahu manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal kan sudah ada iblis yang taat, kemudian malaikat yang sudah pasti taat sama Allah. Dan kenapa Allah menciptakan manusia itu? Silakan. Siapa ini, Pak Pras? Mungkin akan menjawab. Pertanyaannya berat sekali, Pak. Mantap. Keilmuan yang saya punya kayaknya nggak akan tembus. Mungkin Pak Basrul yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan daripada Ustaz Kamarudin mengenai tentang bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan di dunia ini manusia sementara manusia itu berbuat kerusakan di dunia ini. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an yang telah dibahas ya tentang penciptaan manusia, tentu ini kembali kepada diri kita masing-masing bahwa ternyata tujuan Allah menciptakan di dunia ini manusia agar supaya itu menjadi ujian, menjadi ujian bagi mereka untuk kehidupan sehari-harinya ya. Karena dalam Al-Qur'an kan sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', bahwa kami akan sedikit menguji kalian dari kelaparan dan lain sebagainya. Nah, di sini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan agar kita mau berusaha untuk menjalani setiap musibah, setiap ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa disinilah juga bentuk ternyata Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sangat luar biasa. Bahkan manusia yang paling mulia di dunia ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dalam artian bahwa Allah itu memuliakan manusia. Bahkan sampai pada saat itu ada yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu diperintahkan untuk sujud, bahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan manusia daripada bangsa-bangsa yang lain. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basrul. Cukup jawabannya Pak Kamarudin atau ingin bertanya kembali? Saya boleh nambahin nggak, Pak? Baik, cukup. Ada yang mau menambahkan, Pak Robi? Iya, silakan. Iya, terima kasih Pak Robi. Jadi ini menarik sekali. Saya mencoba ini akhirnya terpacu untuk berpikir secara logis ya. Jadi kan pertanyaannya kenapa Allah menciptakan manusia sedangkan udah diprediksi akan berbuat kerusakan kan? Seolah-olah kita kan di sini mempertanyakan itu kan kewenangan Allah. Tapi saya mencoba untuk lebih menerawang keagungan Allah itu sudah menskenariokan kita semua sebenarnya. Skenarionya sudah terlihat itu, ciptakan neraka, ciptakan surga kan. Awalnya semua di surga, tapi neraka kan kosong Pak. Nah mungkin disitulah skenario Allah itu harus berjalan gitu. Memang hak prerogatif. Mungkin seperti itu Pak, kalau tambahan dari saya secara logika Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harian atas tanggapannya. Baik, mungkin ada lagi
Atau mungkin kita beri kesempatan kepada kelompok 5. Kita cukupkan untuk kelompok 4 ya. Saya tanyakan dulu dengan Bu dosen, Pak. Mungkin ada. Boleh saya bertanya sebentar, Pak? Oh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rob, izin dulu sebentar ya, saya kuis dulu, Pak Rob. Oh iya. Silakan. Seperti yang sudah pembahasan dari kelompok 4 ini tentang surat Al-Baqarah ayat 30 ya, Kak ya, dengan surat Al-Sad ayat 26. Dimana di sini membahas tentang yang namanya khalifah. Tapi saya ada mendengar istilah khilafah gitu loh. Apa tadi ada pembahasan apa sih perbedaan khilafah dengan khalifah? Apa tadi ada pembahasannya karena tadi saya lagi di jalan jadi nggak mendengar tadi, nggak full mendengar tadi presentasinya. Jadi pertanyaan di sini apa perbedaan dari khilafah dengan khalifah? Gitu yang saya tanyakan kepada kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri Nelda Herman yang telah memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Apa beda antara khalifah dan khilafah? Nah, itu pertanyaannya. Bapak Ibu, kelompok 4 dipersilakan siapa yang akan menjawabnya? Ya, izin coba menjawab, Pak. Iya. Ya. Pak Prasetyo. Dari hasil browsing ini bahwa kalau khalifah tadi jelas sudah panjang lebar dibahas, hanya saja di sini mungkin terkait dengan masalah khilafah. Bahwa khilafah itu didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan pengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang artinya pemimpin umat muslim itu hanya satu, yaitu khalifah tadi. Maka dinamakan sebagai khilafah, yang itu mungkin akan membawai kepemimpinan seluruh bangsa-bangsa muslim. Gitu Bu Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pras. Demikian Bu Fitri. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Ya, Bu Dokter, ada yang ini apa namanya ingin dilengkapi atau ditambah? Baik, pembahasan kelompok ini tuh adalah tentang khalifah ya. Kalau dikaitkan dengan manajemen apa tadi? Kaitannya tadi Bu, kalau kaitan dengan manajemen pendidikan, yang pertama kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di dunia ini agar kemudian tidak berbuat kerusakan. Kaitannya dengan manajemen pendidikan bahwa pemimpin dianjurkan untuk berbuat baik, berbuat bijaksana, berbuat adil. Itu kaitan pertama. Kemudian yang kedua dalam surah As-Sad ayat 26, kalau kita kaitkan dengan manajemen pendidikan, maka ayat ini bercerita tentang seorang pemimpin yang tidak boleh kemudian mengikuti hawa nafsunya. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kajian 2 ayat ini ya? Iya Bu, kajian 2 ayat Bu. Kalau dilihat dari munasabah ayat apa? Tunggu ya Bu, saya buka Sofwatut Tafasir karena di pembahasan tadi belum sempat kami masukkan. Yo. Atau sekalian munasabah surah ya?
Jadi di sini Bu disebutkan dalam Sofwat Tafsir al-munasabatil ayah lima amat tanah ta'ala ala ibadi bi ni'matil khalqi wal ijad wa annahu sakhkhara lahum fil ardi jami'an wa kharaja min alam ila wujud. Jadi artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kemudian setelah Allah menyebutkan beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang adanya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda di dalam surah Al-Baqarah itu di ayat pertama. Itu di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah itu Allah menyebutkan tentang penciptaan khalifah dan apa kaitannya kalau kita lihat kaitan dengan surah As-Sad dengan surah Al-Baqarah ini, kaitannya adalah sama-sama menerangkan tentang ayat kepemimpinan. Ya. Makanya erat sekali kaitannya Bu, bahwa seorang pemimpin itu ya dalam manajemen pendidikan dianjurkan untuk berlaku bijaksana. Ya artinya kriteria pemimpin itu bagi seperti apa dalam kedua ayat ini, itu kaitannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya belum mengklarifikasi ya munasabah ayat dan surah dari dua tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 31 dan Qaf ya. Kalau ini Pak Muhammad Abdi ya kayaknya. As-Saff ayat 2 As-Sad ayat 26. Ya. Nanti saya cari. Di Maidah ayat 8 di kelompok 3 juga tadi menjelaskan kompetensi pemimpin yang harus adil dan berilmu, gitu ya. Dan kelompok ini lagi-lagi juga menjelaskan tentang kompetensi pemimpin ya, yang tadi harus arif, bijaksana, beriman ya, dan beramalkan amal saleh. Di dalam teori manajemen ada namanya teori budaya organisasi ya. Di dalam budaya organisasi itu mengatur perilaku-perilaku anggota organisasi yang berasal dari berbagai macam budaya dan akan membudaya di dalam organisasi itu. Nah, 3 surat dan 3 ayat yang dibahas kelompok 3 dan 4 ini menurut saya lebih tepat dalam pembahasan pada perilaku organisasi di dalam kajian budaya organisasi. Karena kompetensi inti daripada pemimpin itu sebenarnya ada pada kompetensi pemimpin yang kita kenal dengan sifat wajib bagi nabi atau rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh ya. Di dalam tabligh mengandung adil, mengandung beriman ya, beramal soleh, bertakwa dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan boleh dilanjut kelompok terakhir ya. Ya, baik. Saya tutup dulu, Bu. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih yang telah menyampaikan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut kelompok terakhir. Baik, silakan kelompok 5. Share screen dulu Pak, kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pras. Share Screen dulu Pak. Screen dulu Pak Rob. Sudah sesi 3 ya, udah ya. Sudah yang sesi 3. Pak Wahyudi cerah terus.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Dr. Ati ya, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dengan sisa-sisa waktu terakhir mata agak mulai berkurang. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan surah Al-Anfal ayat 27 tentang harta rampasan. Nanti bisa dilihat dari beberapa sumber. Yang pertama dari Makiyah Madaniyah, kemudian Asbabun Nuzul, metode memahaminya, kemudian Muhkam Mutasyabihat. Terkait dengan ini, kami juga sampaikan masalah surah Al-Anfal terkait dengan kepemimpinan, bahwa sebelumnya kami sampaikan kelompok kami, tim kami ini terdiri dari 10. Yang pertama 10 orang, yang pertama Ibu Tanti, yang kedua saya, kemudian Bu Indah, kemudian Ibu Hasriati, kemudian Rokaya, kemudian Bapak Wagiman, Ibu Yuli, kemudian Bapak Supriyanto, Bapak Joni, dan Bapak Syahril. Oke, sebelum kita paparkan yang disampaikan teman-teman, sedikit kami ingin menyampaikan satu ayat yang di situ terdapat dalam ayat yang ke-27. Bisa dibacakan lagi Bu itu, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibacakan ya Bu ya? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu atakhunullahu wa rasulahu wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, mohon maaf ini agak kecil ya, dimana kita kaitkan dengan konsep kepemimpinan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bahwa banyak sekali ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang membahas larangan ya, dan berkhianat dan kewajiban menjaga amanah. Salah satunya yang saya sampaikan tadi di surat Al-Anfal ayat 27. Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan. Ya. Rasulullah juga adalah seorang pemimpin, ya, contoh bagi seluruh umat, ya kan, yang dikenal dengan sifat amanah. Ya. Amanah ini sudah ada sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi dalam seorang pemimpin ini harus memiliki sifat amanah. Bahkan Rasulullah sejak kecil sudah memiliki amanah, ya, yaitu beliau digelari dengan Al-Amin, ya nggak salah ya, Al-Amin. Makanya istri yang pertama sangat yakin dengan beliau. Oh, Yudi. Pak Wahyudi mungkin di unmute kalau Wahyudi hilang. Awal gimana lanjutkan?
Selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu terpental sebentar tadi ya. Ya, terpental. Ya, selanjutnya silakan. Ya, langsung saja kita mohon kepada rekan-rekan untuk menyampaikan masalah masalah surah Al-Anfal ayat 27 dilihat dari Makkiyah dan Madaniyah. Kepada Ibu Winda kami persilakan. Bu Winda silakan. Iya, ya. Silakan Bu Winda. Suaranya jelas nggak ya? Soalnya bagus, bagus. Jelas. Halo. Bagus ya? Oh ya. Baik. Langsung saja teman-teman, saya akan di sini membacakan untuk Makkiyah Madaniyah. Lihat untuk ayat dari surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal ini jika dilihat dia tergolong tergolong ke dalam surah Madaniyah ya. Surah Al-Anfal ini bercerita tentang harta rampasan perang, merupakan surah ke-8 pada Al-Quran yang terdiri atas 75 ayat yang surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Al-Anfal yang berarti pula harta rampasan perang yang berhubung dengan kata anfal terdapat pada surah, dan dalam surah ini tentang harta rampasan perang Hilang lagi ya? Ya, hilang lagi, Bu. Jaringan kayaknya, Bu. Saya lanjutkan. Menurut halo? Halo ya. Silakan dilanjut kepada Ibu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini diturunkan berkenaan dengan yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini sangat penting artinya karena merupakan peristiwa menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu, Halo Bu Winda. Putus lagi. Halo. Bagaimana Pak Wahyudi? Silakan dilanjut saja dengan Bu Rokaya. Silakan, mungkin lebih bagus sinyalnya. Silakan Bu Rokaya. Ada Bu Rokaya? Iya, assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya mohon maaf saya matikan layar, ya layar. Karena di sini lagi mati lampu, jadi khawatir wifi saya. Ya, tadi sampai Makkiyah, Pak. Sebentar. Makkiyah Madaniyah. Makkiyah, ya Makkiyah dan Madinah, ya. Madaniyah, surat Al-Anfal dalam bahasa Arabnya tentang mengenai harta rampasan perang, adalah surah ke-8 pada Al-Quran. Surah ini terdiri atas 75 ayat dan masuk golongan surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Al-Anfal yang berarti pula harta rampasan perang yang berhubungan kata Al-Anfal terdapat pada permulaan surah. Dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang
hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini sangat penting artinya karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu, umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kalinya dapat mengalahkan kaum musyrik yang berjumlah sangat besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. Dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat Al-Anfal dan menginformasikan klarifikasi dari ayat 41 sampai 75. Jumlah ayatnya terdapat 75 ayat. Lanjut ya Pak ya, atau gimana? Baik, terima kasih. Kita Ibu Tanti aja. Ya, silakan Bu Tanti. Nanti disambung dengan yang lain. Iya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ya. Pak, suara saya terdengar tidak, Pak? Dengar Bu. Ada. Jelas Bu. Jelas. Kalau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan asbabun nuzul, sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarah surat Al-Anfal ayat 27, artinya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Yudi dari artinya surat Al-Anfal. Di sini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa turunnya ayat ini, surat Al-Anfal ayat 27, berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdil Huzir, seorang muslim yang ditanya oleh Bani Quraidah yang memusuhi kaum muslimin waktu perang Quraidah tentang pandangan kaum muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya. Maksudnya akan dibunuh setelah turun ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 27, Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan rahasia kaum muslimin. Ia berkata, teriris hatiku sehingga hatiku tidak dapat kugerakkan, karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya yang bersumber dari Jabir bin Abdillah. Hadis ini sangat gaib di dalam sunahnya. Dan susunan bahasanya pun diteliti kembali, ditemukan bahwa Abu Sufyan meninggalkan Mekah semata-mata kegiatan kaum muslimin. Hal ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Sufyan berada di suatu tempat. Bersabdalah Rasulullah SAW kepada para sahabat, Abu Sufyan sekarang berada di suatu tempat. Tangkaplah dan tahanlah ia. Seorang dari kaum munafikin yang mendengar perintah Rasul itu memberitahukannya dengan surat kepada Abu Sufyan agar dia berhati-hati karena Nabi Muhammad telah mengetahui maksudnya. Maka turunlah ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 27 sebagai peringatan untuk tidak berkhianat. Ya, cukup ya? Oke. Oke, selanjutnya ya. Oke, yang berikutnya silakan Bapak Syahril untuk menyambungnya. Bapak Syahril. Bapak Syahril, ada Bapak Syahril? Ya, baik, terima kasih Pak Wahyudi, Bu dosen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang asbabun nuzul. Dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini terjadi peristiwa di mana Abu Lubabah yang berkhianat terhadap kaum muslimin. Halo, Pak. Gimana, Pak?
Yang bawahnya Pak, yang memahami Al-Quran Pak. Ya. Yang itu. Tadi terpental, bunda tadi terpental saya Pak. nyiapin yang asbabun nuzulnya. Ya, di bawahnya Pak. Ya. Iya. Silakan itu Pak. Oke, metode memahami Al-Quran ya. Itu ya? Baik, ini selanjutnya adalah metode memahami Al-Quran. Yang pertama adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang antara satu dengan yang lainnya saling membenarkan dan menafsirkan. Ini jelas dan suara saya ini Pak. Ya, ambil intinya aja Pak ya. Jelas, ambil intinya saja. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang antara satu dengan lainnya saling membenarkan dan menafsirkan. Karena tidak akan kita temukan kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ada banyak contoh tentang memahami ayat dengan ayat Al-Quran juga. Misalnya Ibnu Katsir menghubungkan ayat 7 dari surah Al-Fatihah, yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dengan surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah yang sebaik-baiknya. Demikian Pak Wahyudi. Ya, baik. Masih ada lagi di situ sebenarnya ya, metode memahami secara menggunakan Al-Quran. Kita lanjut aja ke muhkam dan mutasyabihat. Mohon kepada Bapak Wagiman, waktu silakan kepada Bapak Wagiman. Muhkam dan mutasyabihat. Silakan Bu Tanti. Naikkan lagi Bu Tanti. Ini Pak. Slide-nya naikkan lagi. Ya. Terus naik. Silakan bawa gimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan mukam dan mutasabihat. Secara etimologi, mukam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pengegahan dan pencegahan. Sedangkan mutasabih berasal dari kata tasabih. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal secara etimologi. 1. Ayat mukam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan ayat mutasabbih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti datangnya hari kiamat, Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah atau kelompok ahlus sunnah. 2. Ayat mukam adalah ayat yang segera dapat diketahui tanpa ditakwil. Sedangkan ayat mutasabbih adalah ayat maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. 3. Ibnu Hatim mengatakan bahwa Ikrimah, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat mukam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Pak Magiman, tolong diperjelas terkait dengan surat Al-Anfal ayat 27 ya, tentang mukam dan mutasyabihat. Agak dijelaskan dikit. Kita tidak membahas tentang mukamnya, tetapi kita membahas tentang surat Al-Anfalnya, Pak. Mohon dijelaskan Pak sedikit aja.
terkait dengan surat Al-Anfal ayat 27 itu, Pak. Mohon Pak bagaimana? Kesimpulan Pak ya. Bukan, tolong dikaitkan dengan surat Al-Anfal tadi. Muhkam mutasyabihatnya. Mutasabih. Ya. Minum air Pak bagaimana? Hikmah muhkam dan mutasabihah yaitu menjadi rahmat bagi manusia. Kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka adalah menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Kemudian ketiga, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan seorang pemimpin agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan sesuai dengan Quran Surat An-Anfal ayat 27. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin masih ada itu. Cukup Bu, nanti. Ada lagi tidak? Tidak. Habis. Ya, terima kasih. Ya, baik rekan-rekan dan Ibu Dokter dari kelompok 5 hanya sebatas ini kemampuannya untuk mengkorek dan mempresentasikan, memaparkan terkait surat Al-Anfal ayat 27. Mohon tiba saatnya nanti penjelasan dan masukannya dari Ibu. Namun sebelumnya silakan dari rekan-rekan kelompok dari 1 sampai 4 apabila ingin menanyakan, insya Allah kita sharing. Mohon nanti dibantu dengan kelompok lain kalau kami tidak bisa menjawab. Terima kasih. Silakan. Atau cukup mengingat waktu? Tidak ada. Baik, kembalikan kepada Saya Pak Ibu Ati. Saya Pak Wahyudi. Oh, silakan. Kelompok. Saya Pak Wahyudi. Ya. Silakan Pak Pras. Terima kasih. Mungkin ini Pak Wahyudi terkait dengan surat Al-Anfal tadi, di mana salah satu ayat yang dibahas, penjabaran yang mungkin korelasinya terkait dengan kepemimpinan dan manajemen itu yang mungkin perlu di ini ya tegas lagi. Kayaknya saya belum mendapatkan yang jelas terkait dengan kaitannya dengan kepemimpinan dan manajemen. Terima kasih. Cukup Pak? Cukup Pak. Baik, mungkin ada rekan-rekan dari kelompok 5 yang ingin menjawab dari pertanyaan Pak Pras. Silakan Pak Wagiman atau Pak Sahril atau Bu Rokaya. Gini, Pak Pras menanyakan belum begitu mengena tentang kepemimpinan dan apa tadi dalam surat Al-Anfal. Mohon dijelaskan kembali seperti itu. Manajemen. Tentang manajemen ya. Manajemen pada surat Al-Anfal. Silakan. Baik, saya coba ya. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa di surat Al-Anfal ayat 27 ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada Tuhan dan kepada Allah, kepadamu, sedangkan kamu mengetahui, ya kan? Ini arti dari ayat 27 Al-Anfal. Itu bahwa diketahui bahwa
sudah disampaikan tadi banyak sekali larangan, ya kan, kewajiban, salah satunya di surat Al-Anfal tadi, bahwa kita harus meneladani suri tauladan Rasulullah, ini kan, bahwa Rasulullah ini terkenal dengan sifat amanah. Nah, dari sifat inilah kita bisa mengambil, ya kan, kita bisa apa ya, mau nanti dibantu oleh teman-teman, mengingat di sini juga sinyalnya agak kurang baik gitu ya. Mata Dilihat kurang dari mendung mau hujan. biasa di sini setiap sore hujan ini Pak. Ya mohon maaf. Jadi Maaf Pak, sejak pertanyaannya kecil tadi apa? Kurang juga nih sinyal ini. Iya Pak, boleh saya bantu menjawab Pak? Silakan Bu, silakan. Tadi mohon maaf saya matikan videonya karena memang kurang ini ya sinyalnya, takutnya nggak bagus. Tadi pertanyaan penjelasan rekan kita ayatnya yang berhubungan menanyakan, dengan manajemen. iya, tadi mungkin udah disinggul ya oleh Bapak moderator bahwa salah satunya gitu ya terkait dengan manajemen dalam surat Al-Anfal itu adalah kalimat janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, kalau kita lihat dari sisi kalimat tersebut itu menunjukkan bahwa kan setiap ketika guru atau siapapun dalam organisasi pendidikan dia kan mempunyai akord atau kontrak kerja, atau setelah melakukan kontrak kerja ada SOP yang harus diikuti gitu ya di dalam organisasi tersebut. Nah, ketika amanat dan tanggung jawab itu diberikan kepada guru maupun kepala sekolah atau berbagai pihak yang terkait di dalam organisasi pendidikan itu, dia harus menjalankan itu sesuai job desk yang telah ditentukan. Nah, banyak fakta yang terjadi kadangkala ya. Banyak kesalahannya guru misalkan. Kadang-kadang guru tidak tergambar apa sih job desk-nya, apakah hanya mengajar. Ternyata tidak hanya mengajar, guru juga harus membuat RPPH gitu ya, salah satunya melengkapkan administrasi yang ada. Nah itu kan harus dilakukan oleh seorang guru. Nah bayangkan kalau dalam guru itu tidak mempunyai apa istilahnya tanggung jawab atau amanah yang tidak sesuai dengan. Nah, maka target yang ingin dicapai outputnya, misalnya dari segi segi output pendidikan anak. Kan kita kan setiap tahun itu kan terus dibuat, misalkan guru membuat prota, prosem gitu, RPPH. Nah, itu kan harus dijalankan. Nah, bayangkan kalau guru tidak mempunyai amanah, tidak mempunyai tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab itu, tentu tidak akan menghasilkan output yang diharapkan oleh pihak sekolah. Dan banyak contoh yang lain, misalkan aturan sekolah juga, misalnya guru harus datang jam 7. Ternyata guru tidak amanah, dia datangnya lewat dari jam 7 gitu. Nah, kalau dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab, saya harus datang jam 7, mengawasi anak, mengontrol anak, atau menyapa anak, atau ada jadwal piket, dia tidak mempunyai tanggung jawab itu. Nah, sekolah tersebut yang akan mempunyai kredibilitas atau pandangan buruk terhadap orang tua. Nah, jadi memang setiap hal ya, di dalam kontrak kerja atau akad yang dilakukan oleh guru, dia harus mempunyai tanggung jawab dan amanah-amanah yang telah diberikan kepada mereka. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf apabila kurang pas atau seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambahkan Pak Wahyudi? Terima kasih Ibu Roka. Silakan Ibu. Mungkin baik maaf, Bu Fitri. Prasetyo Iya, ya. silakan. Mungkin tidak saya tampakkan di sini kaitan surat An-Anfal dengan manajemen kita ya. Cuman dalam penjelasan surat An-Anfal ini menjelaskan bagaimana cara Rasulullah memimpin dalam perang Badar tersebut. Di sini dijelaskan beberapa hal, diantaranya
cara-cara Rasulullah memberikan perintah kepada pasukannya untuk memberikan misalnya ketika musuh sedang dalam keadaan tertidur, kemudian melakukan tindakan seperti gerilya. Intinya semua yang diberikan kepemimpinan Rasulullah itu jadi contoh bagi kita sebagai seorang pemimpin yang memanajemen anak buahnya agar terjadi peperangan tersebut dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan bagi kita gitu, ya. Kemudian ini juga bisa kita petik ya hasilnya, kita contohnya itu bisa kita terapkan terutama bagi kita sebagai seorang pendidik ya dalam contoh kepemimpinan Rasulullah. Jadi beberapa hal yang mungkin saya kurang pasti benar dalam ayat-ayat ya, karena basicnya saya adalah seorang pendidik ya, jadi bukan ulama. Jadi untuk ayat-ayatnya menurut penjelasan saya hanya seperti ini menurut pemahaman saya. Jadi Rasulullah itu memberikan suri tauladan kepemimpinan kepada kita, sehingga kaitannya surat An-Anfal dengan manajemen ini, bagaimana kita memanage peserta didik kita itu dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tantri. Silakan mungkin yang lain kalau ada. Kalau nggak ada, kami kembalikan ke Ibu Ati. Silakan rekan-rekan. Sumatera Selatan mulai mendung. Udah selesai ya? Sumatera Selatan mulai mendung. Silakan Bu. Alhamdulillah. Mohon pertanyaannya Bu. Terima kasih dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya ayat surat Al-Anfal ayat 27 ini adalah menjelaskan dari amanah ya. Amanah ya Bu, tentang amanah. Harus amanah, tidak boleh berkhianat gitu ya. Dan itu menjadi kompetensi di kepemimpinan. Alhamdulillah kita telah merampungkan 2 atau 3 SKS ya? 2 SKS di studi Al-Quran pada prodi manajemen pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, tentu ini bukan menjadi ujung dari pemahaman kita bersama tentang studi Al-Quran atau ulumul Quran. Dan hari ini Bapak Ibu membuktikan bahwa pencapaian kemampuan magister ya, magister nih, ini benar-benar magister nih, magister pendidikan Islam telah sampai pada mata kuliah ini. Bapak Ibu mampu menganalisis, menjelaskan ya, mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran di dalam dunia manajemen. Dan itu menjadi modal Bapak Ibu nanti dalam menulis tesis serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang barokah, manfaat ya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Saya mohon maaf karena kesalahan, karena kehilafan hanya datang dari saya dan kesempurnaan datang dari Allah. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan yang lebih baik dari ini di ujian tesis. Amin. Ya. Amin Bu. Amin Bu Dokter. Ya, Makasih Bu. Biar lancar semuanya. Amin. Di SS dulu Bu, di absen. Di screenshot dulu Bu, jangan keluar. Absen. Ya, betul ya. Mana jam? Palembang mendung, Palembang mendung. Screenshot. Maaf ya Bapak Ibu. Iya, lagi di screenshot. Terima kasih. Silakan di screenshot. Iya, sudah Bu, sudah. Saya akhiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Rekan-rekan, Keluar ya? Udah